Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di vlog keseharianku. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, hari ini aku mau men-share kegiatanku lagi, dan untuk hari ini aku mau men-share kegiatanku untuk membuat meal plan selama Ramadan ya teman-teman ya. Tapi di sini sebelumnya aku mau menunjukkan ke kalian kalau misalnya tabungan Ramadanku alhamdulillah sudah goals ya teman-teman ya. Tapi nggak sempat aku videoin karena untuk bulan ini itu memang aku nggak ada bikin video tentang sinking funds dan saving ya teman-teman ya. Dikarenakan ya sesuatu dan lain hal, karena memang ternyata Masya Allah ya untuk bulan ini itu untuk budget atau income-nya itu ada sedikit penurunan seperti itu ya. Jadi kemarin ini aku utamain untuk dana Ramadannya aku mau fullkan dulu, dan alhamdulillah Masya Allah ini sudah full dengan jumlah total semuanya itu 750. Dan sekali lagi untuk dana Ramadan ini nantinya itu bakal aku gunain untuk pembelian takjil aja ya teman-teman ya. Jadi di luar keperluan-keperluan untuk menu berbuka puasa atau untuk belanja makanan pokok gitu ya. Tapi di sini untuk dana Ramadan ini aku gunakan untuk pembelian takjil seperti cemilan-cemilan. Walaupun kalau misalnya selama bulan Ramadan itu sebenarnya itu aku lebih seringnya itu membuat takjil itu di rumah sendiri gitu ya daripada beli. Jarang banget ya aku tuh yang namanya beli-beli gitu ya. Cuman ya nggak tahu kan, nanti siapa tahu anak-anak pengen ini itu, jadi bisa menggunakan dana yang ini. Dan untuk dananya sudah aku hitung, alhamdulillah pas ya jumlahnya 750. Jadi ini aku masukkan kembali ya karena memang belum waktunya. Jadi ini aku simpan dulu di dalam binder warna hijau ini. Dan kemudian lanjut lagi, untuk selanjutnya aku mau men-share sedikit ya, dan ini juga baru pengalaman pertamaku ya teman-teman membuat meal plan selama bulan Ramadan. Setelah aku melihat video-video teman-teman gitu yang menyarankan atau sudah melakukan meal plan selama beberapa tahun selama Ramadan, itu kok rasanya kayaknya enak gitu ya. Jadi nggak ada kebingungan gitu ketika kita mau menyiapkan menu sahur atau berbuka puasa. Dan ini adalah daftar menu-menu yang sering aku masak ya teman-teman ya. Jadi menu dapurku gitu ya, menu ala aku gitu yang sering aku masak. Jadi seringnya itu ya tumis-tumisan kayak gini, nggak yang macam-macam kayak gitu. Dan ini jangan salfok ya sama coretan-coretan, karena kan ini memang buku-bukuku ini tempatnya memang di meja kayak gitu. Jadi ada itu kadang gampang aja ya mengambilnya dan coret-coret. Dan ini juga aku sudah membuat rincian-rincian apa aja nanti untuk keperluan selama lebaran. Jadi sudah aku rincikan berupa coret-coretan kayak gitu. Jadi nanti mungkin bisa aku share juga ya teman-teman ya. Dan ini juga baru pertama atau pengalaman pertamaku gitu ya. Nah ini nyelip ada tabungan Mas Yazid. Untuk tabungan Mas Yazid juga setiap harinya itu aku rajin untuk mencatatnya ya. Jadi nanti bisa disesuaikan ketika sudah dibagikan buku tabungannya. Biasanya itu nanti ketika sudah mau lulus ya atau kenaikan kelas gitu. Jadi nanti ketika ada yang kurang pas bisa disesuaikan dengan catatanku. Dan ini lanjut aja, aku mau mencoba untuk membuat weekly Ramadan meal plan ya teman-teman ya. Jadi ini aku membuatnya itu untuk 1 minggu atau per minggu gitu ya. Soalnya kalau untuk 1 bulan langsung pastikan ya kebanyakan ya. Jadi nanti malah bingung menu apa aja yang mau ditulis. Jadi ini aku bikinnya per minggu aja, dan ini untuk minggu yang pertama. Di sini aku kasih judul weekly Ramadan meal plan ya. Ala-ala Inggris pokoknya kayaknya. Dan Masya Allah semoga aja ini bisa terlaksana gitu ya, sesuai dengan apa yang sudah aku jadwalkan gitu. Soalnya ya biasanya emak-emak tuh kadang ya seketika moodnya itu berubah gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting tidak melebihi budget atau anggaran yang sudah kita bikin gitu ya teman-teman. Karena di sini juga fungsinya selain meringankan ketika kita mau masak, bingung mau apa, apalagi sore biasanya itu kan sudah uprek di dapur nyiapkan ini itu, belum lagi nanti
Ya segala macam ya teman-teman, dengan keriuhan kita ketika mau menyiapkan menu berbuka puasa itu kan biasanya emak-emak itu memang sangat-sangat antusias seperti itu ya. Belum lagi kalau sahur, misalnya sahur itu kan waktunya kadang ya bisa dibilang sempit ya teman-teman, apalagi ketika kita kesiangan. Tapi kalau misalnya kita sudah tahu besok itu mau masak apa, insya Allah bisa lebih cepat gitu ya, nggak kelamaan bingung mikir di depan kulkas mau masak apa gitu. Dan di sini untuk meal plan-nya di sini aku bagi jadi 3 ya. Jadi ada sahur, iftar atau berbuka, dan takjil. Supaya enak nanti menentukannya gitu ya. Nanti menu sahur apa, menu berbuka apa, dan untuk takjilnya itu apa. Kalau untuk takjil sendiri sih aku di sini hanya apa ya, formalitas aja sih teman-teman. Kadang yang sering aku bikin menunya itu ya cuma itu aja soalnya. Jadi ya nanti lihat sikon ya. Dan ini untuk hari yang pertama di sini menunya itu aku untuk menu sahurnya ada sop ayam atau sop isi ayam gitu ya. Biasanya nanti itu ada wortel, kol sama kentang, kemudian ada irisan ayam atau potongan ayam seperti itu yang aku potong kecil-kecil. Untuk berbukanya ada tumis kangkung. Hari pertama sudah makan kangkung ya, semoga aja nanti ketika tarawih nggak ngantuk. Kemudian sama ayam goreng, jadi nanti ini bisa sekalian gitu ketika aku belanja ayamnya, jadi untuk satu hari menunya ayam. Kemudian untuk takjilnya ada es dan juga mendoan. Kalau untuk mendoan, insya Allah hari pertama itu sudah harus ada ya, karena ini memang gorengan favorit di keluargaku. Kemudian untuk hari kedua, untuk menu sahurnya ada bening katu, daun katu, dan juga kol. Kemudian juga ada sambal, dan untuk lauknya di sini aku mau goreng telur dadar aja. Untuk telur ini insya Allah anak-anak itu semuanya suka gitu ya, jadi yang gampang-gampang gitu. Dan untuk menu berbukanya di sini ada tumis kacang panjang, kemudian ikan layang goreng. Nah, ini untuk ikan layang ini sebenarnya untuk aku sama Pak suami, sedangkan anak-anak ini juga belum tahu ya. Karena soalnya di sini aku kalau masak pasti 2 menu ya teman-teman ya, nanti bisa dicarikan ya. Kemudian takjilnya ada es dan juga tahu isi. Pokoknya untuk es selama Ramadan ini Masya Allah ya teman-teman, nggak boleh di skip kalau di tempatku. Tapi ya gitu deh, semoga aja selalu sehat ya. Untuk hari ketiga ada sop telur puyuh, kemudian sambal. Nanti juga aku tambahin ya elemen isinya, nggak hanya telur aja. Jadi nanti ada kol, wortel, segala macam, bisa ditambahin ayam juga. Untuk berbukanya di sini ada sayur santan daun singkong sama ikan lele goreng. Kemudian untuk takjilnya ada es dan juga ada risol ya teman-teman ya. Nah, untuk hari keempat, karena ini sayur santan itu biasanya ya kalau aku masak itu kan selalu banyak, dan ini memang nanti itu rencananya mau aku banyakin gitu masaknya, jadi bisa sekaligus untuk sahur. Kalau aku biasanya seringnya tuh seperti itu teman-teman, jadi masaknya itu cuma sekali ketika berbuka, nanti sahur bisa dimakan lagi gitu. Jadi ya nanti ini lihat sikon juga ya, kalau misalnya untuk menu bukanya itu masih banyak ya bisa kita untuk pakai untuk bersahur. Jadi untuk hari keempat ada santan daun singkong lagi, kemudian ada telur dadar. Untuk berbukanya tumis ontong. Ontong ini jantung pisang ya teman-teman ya. Kemudian lauknya ada ikan nila goreng, dan untuk takjilnya ada es dan juga bakwan. Sebenarnya untuk takjil ini biasanya aku tuh lebih dari satu ya, karena kalau misalnya berbuka atau bikin takjil itu selalu aku nyetok gitu teman-teman di freezer, jadi sekaligus gitu bikinnya. Tapi di sini ya seperti yang sudah aku bilang di awal tadi, hanya formalitas aja ya kalau untuk takjil teman-teman. Biasanya tuh Pak suami juga ngajak jalan anak-anak kalau setiap sore tuh cari ini itu gitu. Soalnya biar sekalian anak-anak itu seneng dan semangat gitu puasanya. Lanjut di hari kelima, di sini ada untuk menu sahurnya masih dengan menu yang sama waktu berbuka, yaitu tumis ontong, karena ontong itu kan dimakan berdua itu juga nggak habis ya kalau sekali numis. Dan juga ada tempe gembos goreng. Untuk berbukanya aku mau bikin capcay bakso, kemudian sama sambal, dan untuk takjilnya es dan mendoan lagi. Untuk hari ke-6 ada telur balado, jadi nanti juga ini ada 2 versi mungkin ya, versi pedas dan nggak pedas untuk anak-anak. Kemudian untuk berbukanya ada tumis pakis.
Dan di sini untuk lauknya ikan gembung goreng. Pokoknya untuk lauknya ya kayaknya memang perlu perikanan ya teman-teman ya, apalagi anak-anak seperti ini ketika berbuka puasa berusaha untuk memberikan yang terbaik gitu ya, karena anak-anak sudah mau berpuasa itu juga alhamdulillah gitu. Dan untuk takjilnya ada es dan juga ini ada pisang goreng atau pisgor ya, di situ aku singkat. Hari terakhir, maksudnya di hari ketujuh, di sini untuk sahurnya aku mau bikin sarden sama mie. Kemudian untuk berbukanya ada lalapan daun singkong plus ayam goreng. Sedangkan untuk tajilnya lagi-lagi es ya, yang nggak boleh di skip. Dan juga di sini ada tahu isi lagi. Intinya semua masakan atau menu yang sudah aku tulis di sini ini hanya untuk memudahkan aja ya teman-teman. Jadi nanti ketika belanja juga nggak bingung gitu dan nggak boncos, karena bisa dibilang walaupun di bulan puasa ini kita itu berpuasa, tapi pengeluaran itu malah bisa 2 kali lipat ya teman-teman dibandingkan bulan-bulan yang lainnya gitu. Tapi mungkin bisa lebih hematnya itu di bagian beras ya, tapi kalau untuk lauk pauk sayur seperti ini kan ya mungkin ya bisa lebih daripada bulan-bulan lainnya gitu. Makanya di sini aku usahain supaya nanti ketika aku belanja itu nggak kalap gitu teman-teman ya. Jadi nanti menunya apa itu yang aku belanjain. Dan rencana juga aku itu mau belanjanya itu setiap 3 hari sekali aja supaya nggak bingung juga dan nggak terlalu apa ya lama juga gitu. Untuk food prepnya juga biar nggak kelamaan. Dan ini dia teman-teman, Masya Allah ya, semoga ini bisa membantu dan sedikit menginspirasi buat teman-teman ya, untuk yang misalnya bingung nanti mau masak apa, bisa lihat-lihat ya menu-menuku yang barusan aku tulis. Dan oke teman-teman, ini kegiatanku hari ini. Terima kasih untuk yang sudah selalu menonton. Sampai ketemu di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.